Siapa sih yang nggak tahu game bernama Plants vs Zombie? Game buatan PopCap Games ini bisa dibilang sukses besar di industrinya pada saat itu. Mulai dari gameplaynya yang simple tapi bikin ketagihan, sampai karakter-karakternya yang sangat-sangat ikonik. Semua membuat game ini dikenang oleh banyak orang di seluruh dunia. Tapi seperti kebanyakan game klasik lainnya, popularitasnya perlahan juga mulai meredup, terutama setelah tidak adanya inovasi besar-besaran dalam sequel-sequelnya. Nah, di tengah meredupnya nama Plants vs Zombie, muncullah sebuah game modifikasi yang sukses menarik perhatian banyak orang. Sebuah game buatan fans yang dikenal dengan nama Plants vs Zombie Fusion. Seperti yang gue bilang tadi, Plants vs Zombie Fusion adalah game fan-made atau hasil modifikasi yang dibuat oleh para penggemar. Jadi game ini bukan game resmi yang dirilis oleh PopCap atau EA Games. Jadi ini bukan buatan pengembang asli, melainkan pengembang pihak ketiga. Dan game fan-made ini awalnya juga cuman berbahasa Mandarin, yang mengindikasikan kalau pembuat atau pengembang Plants vs Zombie Fusion ini berasal dari Cina. Karena ya game ini tidak dirilis secara resmi atau secara global. Jadi banyak banget kesulitan buat mencoba mainin game ini, terutama kendala kayak bahasa dan distribusinya yang nggak tersedia di platform resmi kayak Steam, Epic Games, Play Store, bahkan App Store. Yang bikin makin sulit adalah fakta kalau pembuatnya itu masih anonim sampai sekarang. Tapi ya wajar aja, karena game ini juga game modifikasi yang berpotensi ngelanggar hak cipta. Apalagi kalau game tersebut itu sangat-sangat populer. Pembuatnya juga mungkin sengaja menjaga anonimitas mereka untuk menghindari resiko hukum dari pengembang asli yaitu EA, yang bisa saja mengambil langkah hukum jika merasa hak cipta mereka dilanggar. Dan kenapa sih kok bisa Plants vs Zombie Fusion bisa viral? Meskipun statusnya adalah sebagai game fan-made, Plants vs Zombie Fusion itu berhasil menarik perhatian banyak orang. Bahkan orang awam yang sebelumnya itu nggak tahu apa itu Plants vs Zombie. Dan apa sih yang bikin game ini tuh bisa viral? Yang pertama tentu adalah karena unik dan fresh. Walaupun game ini tuh punya visual sama mekanik dasar yang cukup mirip sama Plants vs Zombie biasa, tapi bedanya Plants vs Zombie Fusion itu menawarkan banyak hal baru yang nggak pernah ada sebelumnya. Salah satu daya tarik utama adalah fitur fusion dari tanamannya, dimana kita itu bisa menggabungkan dua bahkan beberapa jenis tanaman untuk menciptakan tanaman baru dengan banyak kemampuan unik. Bahkan ada fusion bertingkat-tingkat yang bisa digabungin terus-menerus, yang artinya kita bisa terus mengupgrade tanaman fusion ini untuk menjadi semakin overpower. Fitur ini bikin gameplay itu terasa lebih baru dan fresh, ngedorong pemain untuk berpikir kreatif dalam menyusun berbagai strategi bertahan. Kombinasi tanaman yang bisa dieksplor juga sangat-sangat luas, dan ini membuat banyak pemain penasaran dan tertantang untuk mencoba sebuah kombinasi yang belum mereka temukan. Hal lain yang gak kalah penting adalah peran para konten kreator. Banyak YouTuber dan streamer yang memainkan Plants vs Zombie di platform mereka, membuat orang lain jadi penasaran dan ingin mencoba game ini dengan gameplay yang terlihat seru dan berbeda dari versi aslinya. Penonton pun ya pada akhirnya ikut terinspirasi untuk mencari dan memainkan game bernama Plants vs Zombie Fusion. Awalnya, Plants vs Zombie Fusion ini itu hanya tersedia dalam bahasa Mandarin seperti yang udah gue sebutin tadi, yang membuat banyak pemain internasional itu kesulitan. Tetapi seiring popularitasnya berjalan, muncullah berbagai mod tambahan dari komunitas penggemar, seperti terjemah ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hal ini ya jelas memperluas jangkauan game ini dan membuat lebih mudah diakses oleh pemain dari berbagai negara. Meskipun sempat viral dan ramai dibahas di mana-mana, kenyataannya Plants vs Zombie Fusion ini tidak bisa bertahan lama. Popularitasnya perlahan mulai meredup. Kenapa? Kok bisa? Yang pertama alasannya adalah karena bukan game resmi. Faktor terbesar adalah karena game ini itu bukan game resmi. Gak ada update berkala atau dukungan dari pengembang besar seperti yang biasanya kita temukan di game-game resmi. Karena ya game ini dibuat oleh fans. Game ini punya keterbatasan dalam hal pengembangan konten jangka panjang. Yang kedua itu distribusinya sangat-sangat sulit. Seperti yang sudah disebutkan tadi, game ini tidak tersedia di platform-platform resmi. Kalau di PC kayak Steam atau Epic Games itu nggak ada sama sekali. Jadi kita sebagai pemain yang mau memainkannya itu harus mencarinya sendiri ke situs-situs yang udah terpercaya atau situs pihak ketiga di platform-platform atau forum tertentu. Jadi ya takut kena virus juga orang-orang tuh, yang kadang itu membingungkan dan sangat-sangat merepotkan. Apalagi minimnya komunitas resmi. Berbeda kayak game resmi yang punya komunitas besar dan aktif. Plants vs Zombie Fusion ini hanya bergantung pada komunitas penggemar tanpa dukungan resmi. Komunitas ini lambat laun ya akan kehilangan antusiasmenya, terutama jika nggak ada konten baru atau event-event menarik. Gamenya juga udah game lama atau game klasik yang sepertinya
monoton. Meskipun ya awalnya terasa fresh, lama-lama gameplaynya juga berulang-ulang tanpa variasi konten yang bisa membuat gamenya itu lebih seru buat dimainin. Jadi ya pemain juga ngerasa bosan. Tanaman fusionnya emang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat wah keren banget lah ya. Tapi kalau itu aja yang ditawarkan, pemain juga akan lama-lama kehilangan minatnya. Apalagi konten kreator juga mungkin bermainnya hanya 1 kali 2 kali aja sampai gamenya tamat. Kalau udah tamat, ya udah mereka nggak bakal mainin lagi. Dan yang kelima adalah kemungkinan tekanan hukum. Ada kemungkinan bahwa pembuat game ini mulai mengurangi aktivitas atau bahkan menghentikan pengembangannya karena khawatir akan terkena hukum dari EA. Kesimpulannya adalah Plants vs Zombies memang membuktikan bahwa kreativitas penggemar itu bisa menghasilkan sesuatu yang menarik dan inovatif. Tapi karena statusnya yang tidak resmi, ditambah dengan berbagai keterbatasan distribusi dan pengembangan, game ini akhirnya hanya menjadi fenomena sementara. Namun, keberadaan game ini juga menjadi bukti betapa besar dan cinta dan antusiasmenya para penggemar terhadap seri Plants vs Zombies. Siapa tahu mungkin di masa depan EA terinspirasi untuk mengadopsi beberapa ide menarik dari game ini dan menghadirkan inovasi serupa. Jadi buat kalian yang masih penasaran atau belum pernah nyoba game ini atau nyoba game yang namanya Plants vs Zombies Fusion, bisa jadi pengalaman menarik yang menawarkan sesuatu yang berbeda dari game Plants vs Zombies biasa. Tapi tetap ingat, karena game ini adalah fan-made, banyak resiko yang harus kalian terima kalau mau mengunduh atau memainkannya dari sumber yang nggak tahu dari mana. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mainin game Plants vs Zombies Fusion ini atau mungkin punya pengalaman menarik tentang game ini? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.